Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas Pang. Oke teman-teman, kali ini saya ada garapan televisi merek Sanyo dengan kerusakan kata yang punya mati ya. Jadi tadi juga sudah sempat saya coba, hanya bunyi nging, tetapi untuk layar tidak menyala ya. Modelnya ukuran 14 in teman-teman, ini model jadul ya. Langsung saja kita lihat untuk tipenya ya, ataupun modelnya, yaitu sebentar saya fokuskan, CG14S22 ya. Seperti itu untuk modelnya teman-teman. Jika kalian mungkin masih ada televisi dengan tipe atau model yang sama dengan kerusakan yang sama, semoga dengan menyimak video ini bisa diperbaiki kembali ya teman-teman. Dan langsung saja kita lihat atau kita cek pada mesinnya ya. Ini dia untuk mesin di dalamnya seperti ini. Kita cek dulu untuk tipe ataupun IC vertikalnya ya. Ini LA78040. Kemudian untuk playbacknya JF0501326396. Oke. Lalu kita coba cek untuk transistor horizontalnya ya. Oke, C6093 ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk tipenya ya teman-teman. Jika kalian kebetulan hilang ataupun tidak ada serinya, bisa sesuaikan dengan seri ataupun tipe yang tadi ya. Oke, ini untuk IC-nya yaitu menggunakan seri apa ya, LV761102C ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini IC-nya model tempel ya. Bisa kalian sesuaikan saja jika kalian menginginkan seri apa yang dipakai tadi ya. Bisa di post jika dirasa terlalu cepat untuk videonya ya teman-teman. Dan di sini saya amati juga untuk komponen elko itu tidak ada yang mencurigakan ataupun kembung ya teman-teman. Oh iya, ini untuk STR-nya seri berapa? Sebentar saya perlihatkan juga. STRW6753 ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk seri STR-nya ataupun tipenya ya. Nah, langsung saja kita lakukan pengecekan pada komponen ini ya. Apakah pada komponen ini mengalami short? Bisa kita cek pada bagian elko ini ya. Ini ada elko besar 400 volt, lalu elko 160 yang menuju ke B+ ini ya teman-teman. Dan itu kan menuju juga ke bagian transistor horizontal ya. Dan juga komponen-komponen pendukung lainnya. Ya teman-teman, di sini juga untuk jalurnya video itu melalui ini ya. Ini kalau diurut itu melalui elko dari dekat atau ambil sini ya teman-teman. Di sini lalu naik ke sini, baru dijemput menggunakan kabel sampai ke bagian RGB matrix di sini ya. Untuk jalur 180 volt atau elko 250 volt ya. Seperti itu teman-teman untuk modelnya ya. Ini bisa kalian post sendiri jika dirasa kalian menginginkan ya. Langsung saja akan saya cek dulu untuk bagian primernya ya, apakah mengalami short atau tidak dengan cara kita gunakan kali 100 pada multi, lalu kita tempel. Untuk jack positif kita tempel di negatif elko, sedangkan untuk negatifnya kita tempel di positif elko ya. Normalnya akan bergerak lalu kembali turun seperti itu, berarti untuk bagian primer ini tidak short ya. Lalu kita cek untuk bagian B+ ataupun elko 160 volt yang menuju ke transistor horizontal juga ya, kalau diurut-urut ya teman-teman. Jadi di sini kita cek ya, ini ataupun ditandai dengan elko yang besar ini ya teman-teman, 160 volt 100 UF atau 100 mikro kita tempel. Nah, itu kembali turun, berarti tidak short ya. Dan kemungkinan besarnya di sini hanya ada soldiran yang kendor ya, baik di vertikal ini ataupun
bagian playback dan juga bagian primernya ataupun bagian RGB-nya ya teman-teman. Bisa kalian lakukan penyolderan ulang atau solder ulang sorlang ya, istilah teknisi sorlang ataupun solder ulang. Kita solder yang dirasa kendor ataupun yang dirasa sudah seperti kering ataupun kayak terkelupas begitu ya teman-teman. Kita pastikan untuk solder-solder di semua komponen ya. Seperti itu ya teman-teman, termasuk juga di RGB matrix. Oke, saya solder dulu ya teman-teman biar lebih cepat ya, tanpa kita perlihatkan. Ini sudah saya solder semuanya dan sekarang sudah saya nyalakan. Saya gunakan tester di 250 volt. Kita cek tegangannya ya, ini ya 250 volt pada multi. Kita cek tegangan B+ di sini teman-teman. Kita cek apakah sudah keluar tegangan atau belum ya. Untuk tegangannya sebentar, saya posisikan multinya. Nah, itu ada ya, sudah keluar tegangan 115-an kurang lebih ya teman-teman. Coba lanjut kita ke vertikalnya, ini 25 volt ada. Lalu kita ukur juga untuk tegangan video. Kalau video kita urut dari yang tadi ya teman-teman, jalurnya. Dari sini kan ada elko ataupun jalur yang menuju ke RGB matrix di atas sini ya. Kita cek, nah itu sudah ada juga ya, untuk sekitar 180-an. Dan ini untuk gambar sudah nampak atau sudah terlihat ya, yang tadinya mati sekarang sudah bisa menyala kembali. Jadi hanya itu, tanpa kita ganti komponen. Yang penting kita cermati ya teman-teman, dan kita cek tegangannya. Oke, sekarang untuk televisi saya coba nyalakan kembali dengan menggunakan receiver ya. Untuk model jadul itu harus pencet AV dulu ya, karena tidak bisa langsung. Oke, ini dia AV1 sudah keluar gambar dan juga suaranya ya. Nah, ini suaranya sudah ada. Mungkin sekian dulu ya, semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.